Halo WhatsApp people guys, kembali bersama saya, Rade punya cerita. Bagaimana? Pakai data aman? Your wifi tetangga is aman? Kalau aman, kita langsung saja ke topiknya. Kali ini saya akan merekap alur cerita dari film Level 16 yang rilis di tahun 2018. Menceritakan di mana sebuah kelompok wanita yang hidup di sebuah tempat tertutup sejak bayi hingga dewasa. Jadi mereka tidak tahu tentang dunia luar. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberitahu kalian informasi serta edukasi. Tanpa basa-basi, tanpa berpikir panjang, kita langsung saja ke alur ceritanya. Scene memperlihatkan beberapa wanita yang duduk di sebuah ruangan sedang menonton tayangan di televisi. Kemudian, malamnya mereka tertidur dengan waktu yang terjadwal. Ada seorang wanita bernama Ayu tak bisa tidur. Perlahan-lahan, ia membuka papan kayu tempat tidurnya. Di sana, ia mencoret-coret papan itu sebagai tanda entah itu untuk apa. Singkat cerita, di keesokan harinya, rutinitas dimulai. Di sebuah ruangan, datang seorang wanita bernama Bunga. Bunga memberitahu kalau ada 3 orang yang akan naik level menjadi level 16, yaitu Rita, Ketut, dan juga Ayu. Kini mereka mendapat teman baru di sana. Di sana, ia ketemu teman lamanya di level 13 bernama Sofia. Tapi, hubungan Sofia dan Ayu tak begitu baik. Karena ketika mereka di level 13, mereka pernah berselisih paham. Sekarang, rutinitas yang baru kembali dimulai. Besoknya, di level ini, mereka disuruh meminum sebuah vitamin. Dan setelah itu, mereka semua makan. Mereka semua memang sudah berada di sana semenjak mereka bayi, jadi mereka tidak mengetahui dunia luar itu seperti apa. Mereka hanya disuruh patuh dengan aturan di sana, untuk tidak marah dan tidak berbicara dengan nada tinggi. Sampai akhirnya mereka akan diadopsi oleh keluarga kaya dan akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Itulah yang mereka semua tahu. Di keesokan harinya, Sofia menghampiri Ayu. Di sana, ia memberitahu sesuatu yang jelas membuat Ayu sedikit kaget. Sofia bilang, jangan sampai kau meminum vitamin itu. Sekarang, mereka semua meminum vitamin itu lengkap dengan CCTV di depannya yang melihat ke arah mereka. Jelas di belakang itu ada yang mengawasi mereka. Setelah itu, Ayu ke kamar mandi. Di sana, ia buang vitamin itu. Ia mengikuti apa yang disuruh Sofia, meskipun ia tak yakin apa yang dilakukannya itu benar atau salah. Kat cerita, malam pun tiba. Ayu pun kembali tidak bisa tidur, tapi yang lain sudah tidur dengan lelap. Tak lama, Sofia bangun dan menghampiri Ayu. Ia menjelaskan mereka tak akan bangun karena mereka meminum vitamin itu. Bukan hanya itu, ia menjelaskan kalau sebentar lagi Bunga dan penjaga akan datang dan membawa salah satu dari mereka. Dan Sofia memberitahu, jika kau terpilih nanti, pura-pura tidurlah Ayu. Sialnya, Ayu terpilih. Ia dibawa ke sebuah ruangan oleh penjaga. Bukan hanya Ayu di sana, ada 2 orang yang dibawa penjaga itu. Tak lama kemudian, ada pasangan suami istri yang sudah tua datang. Dan akhirnya, mereka memilih teman Ayu. Ayu pun dikembalikan ke tempat tidurnya. Sekarang, penjaga itu membawa yang lain. Setelah mereka keluar, Sofia langsung menghampiri Ayu. Di sana, Ayu memberitahu kalau mereka harus pergi dari sana. Tapi sayang, penjaga kembali lagi dan mereka memilih Sofia. Untung saja, tak lama Sofia dikembalikan lagi ke kamar tidurnya. Keesokan harinya adalah hari yang mereka tunggu-tunggu, karena mereka semua akan menonton film di sana. Jelas, itu adalah film yang ditonton berulang-ulang kali oleh mereka semua. Jadi, mereka semua hafal setiap dialog maupun adegan-adegannya. Malamnya, Ayu dan Sofia kembali bangun dan di sana, Sofia menceritakan semuanya. Kalau ia semenjak di level 13, ia tidak pernah meminum vitamin tersebut. Jadi, setiap malamnya, ia tahu betul apa yang terjadi setiap malam. Karena ia sama sekali tak tidur. Kemudian, Sofia kembali menjelaskan sesuatu yang membuat Ayu terkejut. Setiap malam, ketika semua sudah tertidur, seorang penjaga datang sendirian ke kamar mereka. Di sana, penjaga menyentuh semua bagian sensitif dari wanita. Penjaga tersebut menyentuh semua wanita yang ada di kamar itu.
termasuk dirinya dan Ayu. Jelas itu membuat Ayu semakin yakin untuk pergi dari sini. Tapi satu-satunya cara untuk membuka pintu adalah dengan kartu yang dimiliki setiap penjaga. Keesokan harinya, Sofia menghampiri Ayu ketika ia menjalankan tugas. Di sana, ia memberitahu kalau ia bisa mengambil kartu itu ketika penjaga datang di malam hari untuk menyentuh mereka semua. Tapi, teman Ayu yang bernama Devi merasa apa yang dibicarakan Ayu dan Sofia tidak baik. Jadi, ia putuskan untuk melaporkan itu ke Bunga. Mereka semua langsung disuruh kumpul oleh Bunga, dan Ayu langsung dibawa olehnya dan dimasukkan ke dalam ruangan yang sempit dan amat gelap. Di sana, Bunga berkata, "Jadilah wanita yang patuh dan baik." Singkat cerita, malam pun tiba. Benar saja, penjaga itu datang sendirian masuk ke dalam kamar mereka. Ia membuka selimut salah satu dari wanita itu. Dari belakang, Sofia langsung membekamnya dengan tali dan menarik penjaga itu. Ia pun lari dari sana, tapi penjaga itu dengan cepat mengejar Sofia. Untung saja, Sofia berhasil melumpuhkan penjaga itu dengan setrika yang ada di sana. Ia langsung mengambil kartu dari penjaga itu. Ia pun mendatangi di mana Ayu berada. Saat ingin membebaskan Ayu, alarm langsung berbunyi. Sofia langsung berlari meninggalkan Ayu sendirian di sana. Ia tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Esoknya, mereka semua kembali disuruh kumpul oleh Bunga. Dan ia bilang kalau Sofia menjadi pengkhianat dan mencuri kartu dari penjaga. Dan kartu itu diberikan salah satu dari kalian. Tapi, tak ada satupun yang mengaku. Bahkan, Ayu pun tak tahu sebenarnya kartu itu ada di mana. Hasil sekarang, mereka semua akan dihukum setiap hari sampai ada yang mengaku di mana kartu tersebut disembunyikan. Sebelum mereka tertidur, Bunga memberikan mereka semua vitamin. Tentu saja, itu bukan vitamin, melainkan itu adalah obat bius agar mereka tertidur dengan lelap. Malamnya, saat semua tertidur pulas, Ayu berusaha untuk tetap sadar. Ia lawan obat bius itu, dan ia tahu ia harus pergi dari sana. Ia coba cari di mana kartu itu disimpan oleh Sofia. Ia buka bantalnya, tapi tak juga ada di sana. Alhasil, ia menemukan kartu itu di belakang papan tempat tidurnya. Ia coba buka pintu kamar tidurnya, tapi sayang, kartu itu tak berhasil membuka pintu itu. Mungkin kodenya sudah dirubah. Ayu pun tidak menyerah untuk membuka pintu itu, dan ia mencoba membuka baut dari pintu itu menggunakan kartunya. Alhasil, ia pun berhasil membuka pintu itu. Kemudian, Ayu menghampiri Bunga berada. Di sana, ia menanyakan keberadaan Sofia di mana. Bunga pun memberitahu keberadaan Sofia. Tapi setelah itu Bunga menyerang Ayu untuk membiusnya. Untung saja, dengan cepat Ayu menghindar dan memukul Bunga dengan lampu. Ayu pun langsung membius Bunga. Sekarang Ayu berhasil keluar. Di depannya ada pintu yang langsung menuju keluar dari tempat itu. Di sana, ia melihat bulan untuk pertama kalinya. Tapi ia pun berpikir, ia harus menyelamatkan Sofia. Ia pun langsung turun ke bawah mencari keberadaan Sofia. Di bawah, ia mengecek satu persatu tempat untuk menemukan keberadaan Sofia. Keadaan di sana begitu seram dan gelap. Hasil, ia menemukan Sofia. Sofia merasa bersyukur ia mencari dirinya, tapi tangannya terikat. Ayu langsung menemukan tempat di mana di sana ada pisau untuk melepas ikatan di tangan Sofia. Ternyata tempat itu bukan tempat biasa. Di sana ada 3 mayat. Salah satu dari mayat tersebut adalah Rita, teman mereka, yang dibawa penjaga itu untuk sebuah hukuman. Dan Ayu pun membuka mayat itu. Ketika dibuka, Sofia langsung berteriak, begitupun Ayu yang kaget bukan main. Di sana, mereka melihat mayat Rita, di mana dengan kulit wajahnya yang sudah hilang. Sekarang, Sofia dan Ayu pun sudah bisa pergi dari sana. Tapi, ketika sudah di depan pintu, Sofia ingin kembali lagi ke dalam sana guna menolong teman-temannya yang lain. Jelas saja, Ayu pun tidak mau ikut dengan Sofia karena hal itu akan sia-sia saja. Yang ada membuat mereka gagal untuk keluar dari tempat ini. Tapi Sofia tetap pergi. Ayu akhirnya menunggu Sofia di sana. Sofia masuk ke dalam ruangan dan di sana terdapat wanita dengan level di bawahnya yang menyuruh mereka semua untuk membangunkan yang lain dengan dalih ia merupakan suruhan dari Bunga.
atas, Ayu melihat penjaga masuk ke dalam sebuah ruangan. Ia ikuti penjaga itu. Di sana, ia masuk ke sebuah ruangan di mana terdapat TV dan ia sentuh TV itu. TV itu memutarkan sebuah video di mana itu membuat Ayu tahu apa yang mereka lakukan selama ini. Ternyata, apa yang mereka janjikan tentang adopsi itu tidak sepenuhnya benar. Mereka semua hanya menginginkan kulit wajah mereka yang masih muda untuk dijual ke orang-orang kaya, di mana itu membuat wanita yang sudah tua terlihat lebih muda. Di sisi lain, Sofia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka tak percaya apa yang Sofia ceritakan. Kemudian tak lama Ayu datang membawa bunga yang masih setengah sadar, tapi mereka semua tidak percaya. Lalu kemudian Ayu menemukan sesuatu di leher bunga, yaitu sebuah sambungan kulit. Ternyata bunga salah satu dari orang-orang yang mengganti wajahnya agar terlihat lebih muda. Akhirnya mereka semua percaya. Sekarang Ayu membawa bunga ke sebuah tempat di mana ia pernah dikurung di sana. Tak lupa, ia pun berkata sesuatu yang sama dikatakan oleh bunga pada waktu itu. Jadilah wanita yang patuh dan baik. Mereka semua sekarang pergi ke pintu di mana pintu itu menuju keluar. Ketika pintu itu dibuka, alarm langsung berbunyi dengan keras. Mereka semua lari berhamburan pergi dari sana. Mereka semua berpencar, masing-masing dari mereka masih terlalu takut untuk ditangkap. Ayu dan Sofia berhasil masuk di sebuah gudang. Mereka berdua sembunyi di sana. Pagi pun tiba, seseorang mendobrak pintu itu. Ternyata itu adalah seorang polisi. Mungkin teman-temannya yang berpencar itu berhasil selamat dan melaporkan kejadian itu dari polisi. Dan sekarang Ayu dan Sofia sepenuhnya berhasil selamat untuk menempuh hidup baru yang sebenarnya. Lalu film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian bisa ambil dari film ini? Mungkin saya akan menambahkan apa yang saya dapatkan dari film ini. Sebenarnya, semua wanita cantik dengan caranya masing-masing. Tak peduli dengan warna kulit dan fisiknya seperti apa. Tentu saja, cantik tidaklah melulu masalah fisik, tapi bisa dari hati dan pikiran. Itulah alur cerita dari film Level 16. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di rekap film selanjutnya.